Hai kamu, iya, kamu yang lagi nonton. Yuk gabung sebentar, kita belajar bareng, santai tapi santai tapi serius. Yuk. Jadi emotional abuse adalah bentuk kekerasan non-fisik yang dilakukan untuk mengontrol, merendahkan, atau menyakiti seseorang melalui kata-kata, sikap, atau manipulasi emosional. Jadi walaupun tidak meninggalkan luka fisik, dampaknya bisa sangat dalam dan tentu berjangka panjang. Ciri-ciri umum emotional abuse meliputi ketika kamu merasa dihina atau direndahkan secara terus-menerus. Gaslighting, membuat korban meragukan realitas atau ingatannya sendiri. Mengontrol berlebihan, termasuk membatasi pergaulan, pilihan, karena kemungkinan korban tidak memiliki kesempatan atau ditutupnya kesempatan untuk saling berkomunikasi, sharing pendapat, maka itu dibatasi secara sosial dalam berinteraksi. Lalu mengontrol pilihan hidup dari pakaian hingga karir tanpa menghargai pendapat korban. Memberikan silent treatment sebagai hukuman atau manipulasi. Didiemin maksudnya ya. Ini bisa saja dilakukan hari itu, siang itu, atau hingga sepanjang hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan. Ini bisa terjadi. Memanfaatkan rasa bersalah untuk memanipulasi korban. Kalau kamu bla bla bla, kamu pasti bla bla bla. Mengancam secara emosional, misalnya ancaman meninggalkan atau menyakiti diri jika korban tidak menuruti, atau misalnya pada yang terjadi pada rumah tangga, ketika pasangannya bereaksi untuk ingin meninggalkan pasangannya. Nah, satu pasangan lainnya mencoba menghentikan misalnya hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam sebuah kegiatan berumah tangga. Misalnya ketika dia punya anak, pasangan ini, karena suaminya ingin meninggalkan atau sebaliknya ya, mungkin karena istrinya ingin meninggalkan, suaminya dengan jelas mengancam secara tersirat bahwa jika kamu melakukan hal itu, hal ini itu, maka aku akan menghentikan pembiayaan kehidupan keseharian seperti itu, atau biaya untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Dampak pada korban ini bisa berupa hilangnya rasa percaya diri dan harga diri tentunya, gangguan kecemasan dan depresi, kesulitan membuat keputusan sendiri, perasaan terisolasi dari orang lain. Tanda-tanda emotional abuse yang sering tidak disadari yaitu gaslighting, halus, membuat korban merasa salah, ingat, dan terlalu sensitif. Yang kedua, meminimalkan perasaan korban, menganggap masalah korban tidak penting, selalunya seperti itu, dan menggunakan candaan yang merendahkan, komentar sarkastik berulang yang melukai harga diri korban, mempermalukan depan orang lain, misalnya lewat ucapan langsung atau media sosial, meremehkan pencapaian korban, seolah apapun yang dilakukan korban tidak cukup baik. Luar biasa. Kekerasan rumah tangga, contoh ya, kasus di masyarakat atau pada public figure. Kekerasan rumah tangga non fisik yang viral di media sosial, di mana pasangan sering memanggil dengan sebutan merendahkan atau menyindir depan umum.
Beberapa influencer Indonesia itu pernah mengaku di podcast atau konten YouTube bahwa mereka mengalami gaslighting dari pasangan atau rekan kerja. Kalau kita melihat dari fenomena yang ada di luar negeri ya, di dunia, Amber Heard dengan Johnny Depp dalam persidangan muncul bukti dugaan salah melakukan emotional abuse, yang saling melakukan emotional abuse, termasuk rekaman suara yang mengolok Depp. Britney Spears pernah mengungkap bahwa konservatori perwalian yang dijalankan keluarganya membuatnya kehilangan kendali atas hidupnya. Banyak ahli menganggap sebagai bentuk kontrol emosional. Dan Meghan Markle mengaku menerima tekanan emosional besar dari lingkungan istana, termasuk mengabaikan atas masalah kesehatan mentalnya. Luar biasa. Jadi dari beberapa contoh kita bisa mengambil pelajaran bagaimana caranya kita bisa menghindari, ataupun bila terjadi pada diri kita, maka kita juga bisa mencoba mencari jalan keluar. Jadi teman-teman, emotional abuse itu nyata, dampaknya besar dan sering tidak terlihat. Jangan biarkan kata-kata merendahkan, kontrol berlebihan, atau manipulasi emosi menjadi hal yang biasa. Kita semua punya hak untuk dihargai, didengar, dan tentu dicintai tanpa syarat yang merugikan. Kalau kamu atau orang di sekitarmu mengalami tanda-tanda yang kita bahas tadi, tolong jangan diam. Ceritakan kepada orang yang kamu percaya, cari dukungan profesional, dan ingat kamu tidak sendirian. Mari kita bangun lingkungan yang aman secara fisik dan emosional, mulai dari lingkungan kecil kita, karena sehat mental bukan hanya tentang bahagia, tapi juga tentang bebas dari kekerasan yang tidak terlihat. Terima kasih sudah ngikutin live aku. Jaga dirimu, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Aku pun berusaha menjaga diriku. Salam.